dengan perguruan Dia Putri Padang Panjang, Kepala Mas KMI, Direktur Diah Tahfizul Quran, Kepala Asrama, beserta wisudawati memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaanku.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat, Pimpinan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Yang kami hormati, staf ahli pimpinan, Kepala Mas KMI, Kepala MTS SDMP, Kepala SMP Diniyah Putri, Kepala Misre, Kepala Asrama, Ketua STIP, Manajer, dan Majelis Guru yang berada di lingkungan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, serta hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Acara perpisahan sekaligus wisuda tahfiz santri kelas 12 Mas KMI Sabtu 18 Maret 2023 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1444 Hijriah di Aula Zainuddin Labai El Yunusi dimulai dengan membacakan Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Fatania Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan doa oleh Ustadz Taufik Rahman, SPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, sebelum kita berdoa, mari terlebih dahulu kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita sadarkan diri kita bahwa kita sangat butuh dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan melafazkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءة القرآن وعبادتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars Dinia Putri.
12 Mas KMI diwakili oleh Lutfi Andisa Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena kuasanya lah kita dapat berkumpul di aula yang penuh sejarah kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hajahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat seluruh keluarga perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, yang terhormat seluruh wali kelas yang berkesempatan hadir pada hari ini. 976 hari berlalu, kurang lebih 3 tahun sejarah Angkatan 86 dimulai. Sejak tanggal 15 Juni 2020, pertemuan secara virtual, MOS online, ta'aruf perkenalan online, bahkan latihan dikumpulkan secara online, hingga pada tanggal 19 Agustus 2020, semuanya berkumpul di tanah Minangkabau, di tempat Bunda Rahma mendirikan sekolah kita, Diniyah Putri. Ditemani COVID-19, bahkan diisolasi berhari-hari, diswab berkali-kali, namun semua cobaan dapat terjalani, hingga akhirnya tiba pada akhir bulan November. Wabah Diniyah melimpah ruah kepada Diniyah Putri. Semuanya kembali diisolasi, bahkan diswab, tangisan berganti tawa kembali. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan, bahkan tahun kedua pun berlalu. Tahun di mana semua terjadi merasakan hal yang berbeda, beradaptasi ulang dengan wali kelas yang baru, teman-teman yang baru, bahkan ada yang berguguran karena memilih jalan yang berbeda. Pada bulan Zulhijjah, tepatnya hari Idul Adha, Tajdid lahir dengan harapan, dengan beribu harapan yang dapat membawa perubahan bagi generasi Islam. Hingga tahun ketiga, semua ombak dihadang, bahkan badai pun berganti. Semua tangisan berganti dengan tertawa, lalu berganti dengan tangisan kembali. Akhir tahun tiba, ada skripsi yang harus diselesaikan, bahkan proyek yang harus dituntaskan. Semuanya ragu akan komplit 3 bahasa, tapi semuanya bangkit kembali, bahkan membuat pembaharuan di hari itu. Akan tetapi, semua yang kami lalui, semua perjuangan yang kami lalui, tak akan pernah berhasil jika bukan karena kuasa Allah dan dorongan para pahlawan kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua yang selalu mencari nafkah untuk kita agar dapat bersekolah di sini. Mereka yang selalu mendoakan kita di setiap lima waktunya. Mereka yang selalu memberikan kita motivasi di setiap telepon sorenya. Bahkan guru-guru, bapak ibu guru yang di sekolah serta umi-umi yang membangunkan kami tahajud. Miss English yang selalu menagih jurnal di pagi hari. Ukti Arabik yang selalu mendengarkan kami ketika setelan mufradat. Bahkan Umi Dedeki yang selalu mendengarkan setelan kami di pagi hari. Begitu dengan guru yang mengajar di kelas, sabar menghadapi kami ketika belajar sambil mengangguk-angguk karena mengantuk. Sabar ketika kami kurang fokus. Bahkan wali kelas yang selalu memberi motivasi kami pada setiap paginya, seperti air yang mengalir, mendorong kami untuk terus berubah menjadi lebih baik. Bahkan Bu Zizi yang selalu memberikan motivasi di setiap pertemuannya, mengajarkan kami bagaimana menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang baik kelaknya. Berikan tepuk tangan kepada para lawan kita.
Maka dari itu, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih belum bisa menjadi santri yang sempurna. Belum bisa menjalankan tugas sebagai anak dan siswi. Bahkan selalu mengecewakan hati. Terima kasih kepada adik-adik yang selalu mendoakan kami dengan tulus, yang selalu memperjuangkan dengan hati yang tulus, bahkan menyemangati kami di saat kami terpuruk. Dan terakhir untuk tajdid, tetaplah menjadi angkatan tajdid, menjadi angkatan yang selalu membawa perubahan demi generasi Islam kelaknya. Dimanapun kalian berada, bahwa muslimah akan selalu lengket pada jiwa kalian. Di kampus manapun kalian akan kuliah, di negara manapun kalian berada nantinya, bahwa panji-panji Islam selalu dianggap tinggi, menyeru akan kebaikan, bahkan memberantas kemungkaran. Tajdid bergerak bersama mencapai kebahagiaan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Mas KMI, Ibu Yusmaneli SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Putri, Ibu Kepala DTI, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Asrama, Ibu Staf Ahli, Ibu Kepala SID, Ibu Kepala MI, Ibu Kepala MTSDMP, SMPDMP, Kepala Keuangan, Bapak Kepala SDM, Ibu-ibu majelis guru, umi-umi asrama, umi-umi DTI, wali murid yang kami sayangi, dan teristimewa anak-anak kami yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada hari ini. Hari yang ditunggu tapi juga menyedihkan. Untuk menjadikan mereka ahli ibadah dan berakhlakul karimah, itu di asrama sudah luar biasa. Umi asrama menggiring anak untuk menjadi ahli ibadah dan berakhlakul karimah. Tinggal bapak dan ibu tolong mengkawal apa yang sudah kami perbuat di selama anak-anak di Mas KMI dan di asrama. Kemudian bapak dan ibu kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Jadi artinya anak-anak kita ajarkan kalau dia memahami sebuah resiko, kuat dan tegar sebagai mujahid, pantang menyerah, pantang mengeluh, memahami resiko. Jadi apa yang dia lakukan, dia paham resikonya apa. Itu yang kita bangun selama 3 tahun di dunia putri. Kemudian cerdas sebagai khalifah yang ketiga. Kita bekali anak-anak sejak dari kelas 10, dia memiliki blueprint masa depan. Dengan blueprint itu sehingga perjalanan yang mereka itu lebih terarah. Itulah yang sudah kami lakukan Bapak dan Ibu selama 3 tahun ini. Dan pasti masih banyak kekurangan. Dan mungkin Bapak dan Ibu merasa, loh kok masih begini, kok masih begini. Karena waktunya 3 tahun Bapak dan Ibu. Seharusnya kami butuh waktu yang lebih banyak. Bapak dan Ibu dengan anak-anak yang kalau di kami baru 3 tahun, di Bapak dan Ibu berarti sudah lebih kurang 15 tahun. Ya kan? Nah, jadi kami mohon maaf kalau seandainya belum seperti yang Bapak Ibu harapkan. Tapi insya Allah kami yakin tajdid, karena dia sudah berazam untuk menjadi tajdid. Apa itu tajdid Bapak dan Ibu? Itu adalah pembaharu. Kita tahu siapa tokoh-tokoh tajdid itu. Kalau di Indonesia itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dunia silakan baca bagaimana perjalanan mereka, apa yang sudah mereka lakukan. Dan sebenarnya kita tidak jauh-jauh melihat
Di sini pelajarilah bagaimana Bunda Rahma El-Yunusiah. Pelajari Bunda Rahma El-Yunusiah. Ambil spirit Bunda Rahma El-Yunusiah sehingga kita bisa menjadi tajwid untuk masa depan. Bagaimana Bunda Rahma di umur 23 tahun di masa penjajahan mampu mendirikan sebuah pondok pesantren, mampu mendirikan sebuah perguruan diniyah putri. 23 tahun. Nah, itu yang akan kita pelajari. Sekarang Antuna belajar di sebuah pondok pesantren yang karena perjuangan beliau yang insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala masih berdiri sampai sekarang. Kita bangga bisa menjadi bagian dari itu. Mudah-mudahan kita semua angkatan tajdid semuanya bergandengan tangan nanti ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tajdid bergerak bersama memulai pembaharuan dari diniyah putri menemukan dunia meraih surga. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata dari Wali Santri. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ardian SH.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam bering salam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah bisa mempertemukan kita di sini. Walaupun sebelumnya kita tidak pernah dipertemukan secara bersama-sama di sini. Alhamdulillah pada kesempatan perpisahan wisuda anak-anak kita hari ini kita dipertemukan sebagai bagian dari keluarga besar diniyah putri Padang Panjang. Salam bering salam, mari kita sama-sama panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, contoh yang terbaik di dunia, sebagai panutan kita yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kandidat Dr. Fauziah Fauzan, SEAKT MSI, selaku pimpinan perguruan diniyah putri Padang Panjang, Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru beserta seluruh karyawan di dalam lingkungan pendidikan perguruan diniyah putri, Ibu Kepala Asrama dan Ibu Wakil Kepala Asrama beserta seluruh pengurus asrama diniyah putri, kepada Ibu dan Bapak orang tua santri, Ananda santri diniyah putri yang saat ini sangat berbahagia karena akan diwisuda, serta Bapak Ibu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sungguh suatu kehormatan bagi kami pada kesempatan ini dapat menyampaikan sambutan mewakili orang tua santri. Ibu dan Bapak, Ibu pimpinan, pengurus dan hadirin yang kami hormati, perkenankan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada perguruan, pada seluruh pengurus, pimpinan dan pengurus perguruan diniyah putri yang telah sukses mendidik dan membina serta meningkatkan akidah dari putri-putri kami. Suatu kepercayaan yang besar kami berikan kepada perguruan diniyah putri ketika kami datang mengantarkan anak-anak kami 3 tahun yang lalu kemarin. Pada awalnya ketika putri-putri kami diterima di perguruan diniyah putri ini, ada suatu kebanggaan, ada rasa kesenangan dan kehormatan bagi kami sebagai keluarga di mana anaknya bersekolah di diniyah putri. Siapa yang tidak bangga anaknya sekolah di diniyah putri? Dari ratusan orang yang ada di sekitar lingkungan keluarga kami tinggal, hanya anak kami yang bersekolah di diniyah putri. Kebanggaan itu ditambah lagi dengan nama besar diniyah putri, tidak hanya di Sumatera Barat, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke seluruh negara di dunia. Ini sebuah kebanggaan bagi kami.
rasa hormat dan kebanggaan bagi kami yang kami terima dari lingkungan keluarga kami, di mana Dinia Putri merupakan sebagai perguruan putri pertama di Indonesia. Ini sebuah kebanggaan yang besar bagi kami. Sebuah perguruan yang didirikan oleh tokoh perempuan, Ibunda Rahmah El-Musi. Selanjutnya teringat pula bagi kami, sebagaimana yang disampaikan oleh Ananda tadi, juga termasuk Ibu Kepala Sekolah, masa-masa sulit kita. Kalau kita bandingkan cerita-cerita dengan orang tua atau alumni Dinia sebelumnya, di mana dapat saja bercengkrama, bertemu dengan Anandanya, bahkan ceritanya juga sampai ke kamar-kamarnya di Dinia, di asrama. Tapi ternyata masa kita ini di mana COVID sedang mewabah dan mulai pada tahun 2020 itu mulai mewabah, kita sangat dibatasi untuk bertemu dengan Ananda kita. Kenapa? Karena kita juga sayang ketika kita mau bertemu, kita harus memaksa nanti mereka untuk di-swab. Harus ditusuk hidungnya, harus diperiksa darahnya ketika itu sebelum ada antigen, dan semua harus kita lakukan itu. Tapi kepercayaan kita kepada perguruan Dinia yang telah kita titipkan anak-anak kita membuat kita yakin bahwa Dinia dapat menjaga anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari yang terberat, bukan saja bagi Ananda, tapi juga bagi kami orang tua. Terberat bagi Ananda adalah berpisah dengan Dinia, berpisah dengan perguruan di mana 3 tahun ini Ananda semua dibina, dididik, dan ditingkatkan keimanannya. Tapi bagi kami orang tua, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ini hal yang terberat pula bagi kita. Bagaimana kemudian tugas 3 tahun ini yang sudah dibina, dididik, dan diemban oleh perguruan Dinia Putri dikembalikan kepada kita orang tua. Banyak hal-hal yang kita mulai dan tahu bahwa di luar sana berbeda kehidupannya dengan di asrama ini, sulit untuk kita batasi. Kemajuan teknologi, kecepatan teknologi, pertemanan, persahabatan yang mungkin bagi kita mudah saja kita lihat untuk membatasi, tapi sulit sebenarnya untuk kita pantau itu. Karena sekat-sekat dinding-dinding ruang-ruang itu tidak lagi berada pada dinding-dinding yang tebal seperti ini. Sekat-sekat dinding ruang-ruang yang harus kita batasi itu adalah yang namanya kemajuan teknologi, yang namanya handphone, yang namanya laptop, yang namanya website, dan semua yang membuka ruang di mana kita tidak bisa membatasi. Ini tugas bagi kita, sehingga memang kita sangat perlu berhati-hati, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Sebagai bagian dari keluarga besar Dinia Putri, kita harus sama-sama bertanggung jawab menjaga citra dan kehormatan Dinia Putri. Sebagai bagian bagaimana kita menjaga citra dan kehormatan keluarga dan anak-anak kita. Kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Dinia Putri, kami selaku orang tua, mewakili juga anak-anak, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita minta ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada kita semua apabila dalam 3 tahun ini ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Maklum saja karena kecintaan kami terhadap anak-anak, mungkin ada yang dapat izin 2 hari lalu kemudian seminggu baru dikembalikan ke diri. Ada saja yang dibatasi ketika bertemu dengan anak-anak pakai tirai plastik, kemudian kita masih sempat memegang pipi dan memegang kepalanya. Walaupun ketika itu yang kita takutkan itu COVID, tapi karena kecintaan kita kepada anak, kami mengakui dan menyadari bahwa banyak kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan, baik sebagai orang tua maupun juga anak-anak kami sebagai siswi santri Pondok Perguruan Dinia Putri. Atas nama pribadi dan atas nama kita semua, kepada Ibu Pimpinan dan seluruh pengurus Dinia Putri, kami mohon maaf. Terakhir, marilah sama-sama kita mendoakan
Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mengangkat harkat dan derajat Bunda Rahmah El Yunusia, mengangkat harkat dan derajat seluruh pimpinan majelis guru dan seluruh umi-umi serta pengurus perguruan diniyah putri. Tidak ada yang bisa kita berikan selain doa yang terbaik kita kepada perguruan ini. Sebagai individu-individu mungkin kita bisa berbuat apa saja, berbuat yang terbaik, tapi paling tidak marilah kita bersama-sama mendoakan semoga diniyah putri ini bisa bertahan, bisa maju dan bisa mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti yang kelak akan bersekolah di sini. Demikian saja sambutan kami dari mewakili orang tua siswa santri. Bila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus pemutaran video My Victory oleh pimpinan perguruan diniyah putri Padang Panjang, Ibu Fauziah Fauzan El Muhammad, SE AKTMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang kita hormati Kepala Departemen Pendidikan, staf pimpinan, para mahasiswa MTS, SMP, SMP, kepala asrama, ketua SPG Diniyah Putri, para manajer, para majlis guru, baik di sekolah dan di asrama, ustaz-ustazah, dan para santri Mas KMI yang dicintai, khusus Ananda kelas 12 yang akan kita lepas pada hari ini. Yang kami muliakan Bapak Ibu, para orang tua santri di Mas KMI yang hadir pada hari ini pada saat penjemputan kembali anak-anak kita setelah selesai melaksanakan pendidikan di Mas KMI Putri Padang Panjang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat yang senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW menjadi pengikat hati kita untuk selalu berjuang menjadi kepada terbaik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, anak-anak yang dicintai, tidak terasa waktu berlalu, dan hari ini masih melepas Ananda untuk kami mulai tahapan kehidupan berikutnya. 45 orang santri kita lepas hari ini, 47 orang. Yang menamakan dirinya generasi tajdid, tambahan, yang berjuang melakukan pembaharuan. Anak-anak kita ini lahir memang di era baru. Tadi sudah kita bicarakan program-program yang dirancang untuk angkatan tajdid ini banyak yang tertunda bahkan dibatalkan. Program yang kita siapkan untuk ke Jepang, Maroko dan seterusnya tertunda. Camp-camp yang kita desain untuk mereka tertunda karena COVID. Mereka melewati banyak sekali ujian-ujian, tetapi itu sebetulnya untuk mendewasakan. Terutama yang masuk ke KMI dari DMP 6 tahun yang lalu. Pengalaman-pengalaman yang mereka lewati akan menjadi guru yang terbaik untuk mereka, untuk Ananda. Ketika Ananda menamakan diri angkatan tajdid, tidak ada para pembaharu-pembaharu itu yang melewati kenyamanan dan ketenangan
sebagaimana orang-orang biasa melewati kehidupan. Para pembaharu akan mencemooh orang lain untuk hal-hal baru yang dia ciptakan yang belum sampai pikiran orang kepadanya. Ananda lahir memang di era pembaharuan dunia yang luar biasa, anak-anak. Perubahan dunia global, teknologi, virus COVID-19 yang merubah banyak sendi kehidupan. Ananda lahir di era di mana perusahaan-perusahaan besar mulai tutup dan bangkrut. Ananda lahir di era di mana ibu rumah tangga punya uang lebih banyak dengan bisnis mereka online yang membuat gerai-gerai banyak yang tenggelam, restoran-restoran banyak yang langgan. Ananda ada di era di mana ratusan pekerjaan hilang dan digantikan dengan pekerjaan yang baru. Betul. Dan asrama yang dirimu untuk siap dengan segala ketidakpastian. Yang dihadapi kepada kaum tadi adalah yang pasti adalah ketidakpastian yang tetap akan berubah. Mereka selalu siap untuk itu. Ramah Indonesia membuat pembaharuan, menyiapkan pendidikan untuk kaumnya. Dihajar oleh Belanda. Di tahun 30-an Belanda membuat aturan yang namanya nanti sekolah liar. Undang-undang untuk sekolah liar. Ini aku tidak anggap sebagai sekolah liar. Wajib sekolah-sekolah menggunakan kurikulum Belanda dan tidak boleh mengadakan Al-Quran dan hadis. Ini yang putri disweeping oleh Belanda, disita kitab-kitabnya, dipaksa menjalankan kurikulum Belanda. Apa kata nama Indonesia sebagai seorang tajdid? Sampai dibujuk, kalau mau menjalankan kurikulum ini akan kami bangunkan asrama dan gedung yang mewah untuk Dinia Putri. Mungkin seperti gedung sate lah mungkin Dinia Putri. Tapi apa kata nama Indonesia? Sampai lapuk pun tulangku di dalam kubur, aku tidak akan pernah menerima kerjasama dengan mereka. Dan dengan marahnya Belanda mengatakan apa pada Bunda Rahma? Nyonya Rahma, di negeri Hindia Belanda ini kami yang berkuasa, tidak ada yang berani menentang kami. Lalu kata nama Indonesia, saya menentang tuan-tuan. Dan hadiah dari penentangan itu dipenjara selama 2 tahun. Dipenjara selama 2 tahun. Itulah pengalaman para tajdid. Terlalu kecil. Kalau cuma kena sanksi, kena skor, kena apa, anak-anak mengeluh, terlalu kecil. Tahun-tahun tadi itu merasakan penderitaan yang berlipat-lipat, tapi mereka tidak pernah menyerah sampai mimpi mereka terwujud. Mungkin akan punya tugas. Kalau tidak jadi wali kota, kalau nggak jadi gubernur, kalau nggak jadi menteri, kalau nggak jadi presiden, maka siapkan dirimu untuk mendampingi lelaki terbaik di masa yang akan datang untuk membangun bangsa, agama, dan negara. Dan sekarang kita akan saksikan mimpi Ananda yang akan Ananda capai setelah meninggalkan gerbang Dinia Putri.
Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Jangan putus asa menghadapi cobaan. Yakin dan percaya itulah kuncinya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah,
setiap tahun di aula ini kita putarkan kembali mimpi Ananda, generasi ke generasi. Dan setiap tahun kita menemukan mereka 80% sampai 90% mencatat mimpi-mimpinya. Ananda akan mengikuti jejak langkah-langkah kata-kata Ananda dan akan kembali kemari memberikan contoh untuk adik-adik, menginspirasi mereka. Tokoh-tokoh besar telah lahir dari diri yang putri. Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, lahir di tengah aula ini. Tokoh-tokoh kawasan Asia Tenggara lahir dari aula ini. Politisi, pengusaha, diplomat, Ananda yang akan melanjutkan mereka. Ibu titipkan perjuangan negara, agama, dan bangsa ke pundak. Para tajdid tidak akan pernah risau dengan ucapan Allah. Masih ingat kalimat terakhir tadi? Siapapun tapi ingat, siapapun boleh mengatakan apa saja tentang dirimu. Kalau itu faktanya benar, tak perlu disebut. Tapi ingat, mereka akan merubah ucapannya tentang diri pada saat mereka saksikan sukses Ananda di masa depan. Insya Allah. Tajdid di tangan mereka lah sejarah Dinia Putri gelombang baru dimulai. 2 tahun berturut-turut Dinia Putri masuk sebagai sekolah 1000 terbaik Indonesia. Kita ada di peringkat 700 dari 26.000 madrasah aliyah negeri, swasta, SMA negeri, swasta, SMK yang tercatat masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, maka kita punya peringkat 700 Indonesia. Ini ada di eranya generasi Ananda Tajdid. 29.000 pondok pesantren dan 30 ribuan sekolah SMA MAN se-Indonesia. Untuk Sumatera Barat, KMI terpilih mewakili Indonesia dalam PISA tahun 2022. Performance International Student Assessment, pengujian kompetensi anak-anak SMA di tingkat internasional, KMI mewakili Indonesia. Satu-satunya di Sumatera Barat. Prestasi banyak Ananda toreh dan mudah-mudahan akan terus berlanjut. Dan pertama kali kita baca di Sumatera Barat diwakili oleh siswa madrasah aliyah pesantren yang bertarung dalam seleksi kita baca adalah para master dan para sarjana, dan satu-satunya peserta adalah dari pesantren madrasah aliyah KMI Dinia Putri, dan anak kita lah yang terpilih untuk menjadi duta baca itu. Semoga Ananda semua bisa melanjutkan perjuangan menoreh prestasi demi prestasi, menjadi generasi yang kuat. Perjuanganmu tidak akan pernah selesai terhenti, tetapi Ananda akan memulai perjuangan yang baru dengan tantangan-tantangan baru. Jadikan apa yang telah dilewati Dinia Putri bekal Ananda untuk mengerti. Ibu bersama guru-guru di sini menyiapkanmu untuk menaiki sebuah pilu. Dirimu yang akan menentukan apakah kelak hidup itu akan berganti menjadi kapal pesiar raksasa atau malah akan karam dan tenggelam di pesisir pantai. Dirimu yang akan menentukan. Semoga Allah selalu melindungi Ananda
menjaga Ananda, membimbing Ananda, dan menghantarkan Ananda mencapai impiannya. Terima kasih kepada para ustaz-ustazah, para guru, para tim dari Dinia Otonom, Dinia Tahfiz Quran, Dinia Training Center, Science Center, IT Center, Literasi, Counseling Center, Dinia English Center, Arabic Center, Robotik, semua yang bekerja keras membangun, membimbing Ananda. Semoga anak-anak kita menjadi melanjut perjuangan risalah Islam masa dan tokoh-tokoh yang akan terus menginspirasi dunia. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menitipkan anak-anak ini yang beri pada pelajar. Kami mohon maaf dan kami merasakan bahwa anak-anak yang kita lepas di masa takdir tidak sempurna. Banyak yang miss waktu yang tidak bisa kita kejar ketika pandemi. Banyak program tertunda dan juga mungkin banyak kekhilafan dan kekurangan kami ketika menerima Bapak Ibu datang berkunjung untuk berjumpa dengan anak. Mungkin juga ada masalah-masalah di asrama yang terjadi yang mungkin tidak tuntas diselesaikan. Kami mohon diikhlaskan dan mohon dimaafkan. Kita sudah berjuang dan hari ini kita lepas mereka dengan keyakinan bahwa yang kita lepas hari ini anak-anak kita bukanlah santri kelas 12 Mas HMI, tapi adalah ulama-ulama masa depan, tokoh-tokoh masa depan, pengusaha-pengusaha masa depan, ilmuwan-ilmuwan masa depan, menteri pendidikan, menteri kesehatan, mahkamah agung, para hakim, para jaksa, para pengusaha, para penulis, pakar-pakar jurnalis, pakar IT, teknologi yang akan tumbuh mengawal arah baru di negara kita. Yang mereka sudah tahu bahwa karir mereka sebagaimana yang dinantikan Bulan Rahmat Indonesia akan mereka capai dengan 3 syarat. 1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kodrat mereka sebagai wanita. Dan yang ketiga, ketika mereka punya suami harus seridho dan izin suaminya. Dengan 3 kawalan itu, mereka akan melejit menjadi siapapun dan mereka akan kembali pahlawan-pahlawan baru, generasi-generasi baru Islam masa depan, insya Allah. Takbir! Kalau perjuangan anakku, doa ibu selalu untuk kalian. Ibu mencintai kalian semua. Pertama, nanti kita akan mewisuda anak-anak kita yang tahfiz. 3 juz akan 1 orang, 4 juz 2 orang, 5 juz 9 orang, 6 juz 5 orang, 7 juz 10 orang, 8 juz 2 orang, 9 juz 1 orang, 10 juz 1 orang, 11 juz 1 orang, 13 juz 1 orang, 15 juz 2 orang, 16 juz 1 orang, 19 juz 1 orang, 20 juz 2 orang, 23 juz 1 orang, 27 juz 1 orang, dan 30 juz 6 orang. Bapak Ibu sekalian, mohon juga doa bahwa nanti akan diumumkan pada tanggal 28 Maret anak-anak kita yang telah masuk kepada seleksi nasional berdasarkan prestasi yang mendaftar. Dari anak kita 47 orang itu semuanya sudah masuk kepada pengajuan prestasi. Kita akan menunggu pengumuman dari UNI, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, ITS Surabaya, Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Riau, Universitas Lampung, Universitas Syekh Kuala, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Mambojol Padang, UIN Gunung Jati, Telkom University,
Kemudian untuk berangkat ke Timur Tengah ada 5 orang dan Turki 1 orang. Semoga Allah sampaikan anak-anak kita ini mencapai impian. Kemudian ya, beberapa kampus ini semuanya sedang menunggu. Semoga kita mendapatkan kabar baiknya untuk anak-anak kita semua. Amin ya rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan wisudawati. Ibu pimpinan dan kepala Maskandi dipersilakan untuk menampilkan depan. 12 IPS dimohon berdiri. Raisya Hafiz binti Abdul Hafiz Mardi, Payakumbuh 8 Juni 2005, wisuda 3 juz. Aziatul Zahra binti Beni Hanafi, Lorong Pariaman, 31 Agustus 2005, wisuda 5 juz. Kairunnisa Ratu Artini binti Ardian, Padang, 14 Desember 2004, wisuda 5 juz. Faizatul Husainah Fauzi Al-Muhammadi binti Fauzi Fauzan Al-Muhammadi, Jakarta, 4 November 2004, wisuda 5 juz. Naila Latifah binti Zulkifli Anwar, Solo, 21 Juni 2005, wisuda 5 juz. Rifda Trianusti binti Atrafinus, Tanah Merah, 14 Juni 2005, wisuda 5 juz. Aina Ramadhani Hendrika binti Hendrizat, Bangko, 25 November 2005, wisuda 6 juz. Mr. Ariza binti Sudirman, Jakarta, 10 Februari 2005, wisuda 6 juz. Divya Najwa Samila binti Wendy Kurniawan, Palembang, 24 September 2005, wisuda 7 juz. Hana Renyanti binti Bermonto, Solo, 2 Januari 2005, wisuda 7 juz. Hani Medinatul Kalisha binti Zuhairi, Saharu, 28 Agustus 2005, wisuda 7 juz. Nabila Maisyarah binti dari Akbar, Jambi, 18 Mei 2005, wisuda 7 juz. Najla Rahimah binti Arif Rahman, Bukit Tinggi, 23 Oktober 2005, wisuda 7 juz. Najwa Faridatus Solimah binti Murlinus, Kerinci, 22 Desember 2005, wisuda 7 juz. Raudah Syafa Azhara binti Sugiono, Padang, 13 Agustus 2005, wisuda 7 juz.
dimohon duduk kembali. Wisudawati kelas 12 IPA dimohon berdiri. Tiffany Adrian Ahmad binti Ahmad Rinain, Pekanbaru 25 Desember 2005, wisuda 4 Juz. Hanifah Zahira binti Dainuri, Padang 24 Juni 2005, wisuda 5 Juz. Isaura Tabina binti Deni Ibrahim, Bengkulu 7 Desember 2004, wisuda 5 Juz. Zeta Zafira binti Al-Putri Mumi, Pekanbaru 17 Juli 2005, wisuda 5 Juz. Alia Rahimah binti Al-Syarif, Padang Panjang 24 April 2005, wisuda 6 Juz. Jaudatul Uzma binti Amin, Jambi 22 Juni 2005, wisuda 6 Juz. Jihan Fazila binti Indra Yunus, Padang Panjang 17 Juni 2004, wisuda 6 Juz. Diva Amelia Putri binti Ahmad Fitri, Batu Sangkar 10 April 2005, wisuda 7 Juz. Rashidah Khairani binti Ali Sutisno, Batam 5 September 2004, wisuda 7 Juz. Asmiyani Mardi binti Jandi, Batu Bata 20 Mei 2005, wisuda 8 Juz. Salsha Bilal binti Jafrizal, Sanggal 22 September 2005, wisuda 8 Juz. Afriandini Muadova binti Kristiawan, Batam 30 April 2005, wisuda 9 Juz.
kelas 12 SPT dimohon berdiri. Lutfi Anissa Maji binti Jamuri Wamena 14 Mei 2005 wisuda 77. Latifah binti Hendrianto Bukit Tinggi 18 September 2004 wisuda 13 Juli. Aisyah Alia Hasanah binti Hadi Prabowo Padang 26 Januari 2006 wisuda 15 Juli. Fadila Ramadhani Lesi binti Reno Padang 8 November 2004 wisuda 15 Juli. Mutiara Habis binti Abu Hasan Teluk Langkat 9 Agustus 2005 wisuda 19 Juli. Afifah Azhara binti Asur Kambang 11 Mei 2005 wisuda 20 Juli. Naila Rafiqah binti Muhammad Taufik Loksamawe 1 Agustus 2005 wisuda 20 Juli. Viola Andika binti Azwar Padang Panjang 23 Juli 2004 wisuda 23 Juli. Viola Desiani Syara binti Syafrizal Lohong 4 Desember 2005 wisuda 27 Juli. Ananda Ramadhani binti Janan Aman Sungai Lemas 22 Oktober 2005 wisuda 30 Juli. Anissa Mahdia binti Hendria Pekanbaru 7 Februari 2005 wisuda 30 Juli. Hafiza binti Zamuriani Muara Sibaru 3 Mei 2005 wisuda 30 Juli. Siti Wardatul Jana binti Ismail Sulaiman Batam 14 Agustus 2004 wisuda 30 Juli. Zia Al-Arifah Siti binti Saifuddin Jere Loksamawe 26 Maret 2005 wisuda 30 Juli. Wisdawati dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, marilah kita saksikan hiburan dari paduan suara Mas KMI dengan lagu Padang Panjang.
Selamat menyaksikan. Acara selanjutnya, persembahan kolaborasi musik Mas KMP dengan lagu Jagalah Hati, Al-Maidah 54, karya Ibu Fauziah Fauzan El Muhammadi, dan lagu Sepohon Kayu.
marilah kita saksikan kolaborasi musik persembahan dari Angkatan Tajdid 86. Angkatan ini adalah angkatan yang akan memulai pembaharuan generasi Islam dan mengharumkan nama bangsa. Membuktikan bahwa kota Parangpanjang, yakni kota Serambi Mekah, tempat lahirnya para seniman dan ulama, tidak hanya tempat untuk mempelajari dan mensyiarkan Islam, tapi juga tempat lahirnya generasi multitalenta dan melestarikan budaya Indonesia. Saksikanlah Tajdid 86.
yang bergerak memulai pembaharuan menjadi titik awal dari kemenangan generasi Islami.
Itulah penampilan kolaborasi musik dari Angkatan Tajdid 86 dengan lagu yang telah dibawakan, yaitu Ibu Pertiwi, Merdeka karya Tajdid, Sik-Sik, Yang Kurang Deyanggo, Kambanglah Bungo, Gebiar-Gebiar, dan Didin Badindin sebagai lagu. Baik, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan paduan suara persembahan Angkatan Tajdid 86. Selamat menyaksikan.
Demikianlah acara perpisahan sekaligus wisuda tahfiz santri kelas 12 kelas KMI ditutup dengan membacakan hamdal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan salam-salaman. Ibu pimpinan, kepala madrasah, serta majelis guru dipersilakan untuk mengambil tempat.